Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya bersyukur dan senang sekali bisa kembali bertemu, menyapa dan menemani sahabat takwa semua dalam program Cahaya Ramadan. Kita semua berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah terus memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Allah senantiasa berikan kesehatan yang sempurna buat kita semua, dan tentunya keberkahan dan kebaikan Ramadan bisa kita raih bersama. Amin. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, senang sekali saya Husni Mubarak bisa hadir di tengah-tengah pemirsa setia ofisial Pondok Pesantren At-Taqwa Putra dalam program Cahaya Ramadan, yang alhamdulillah tentunya bersama guru-guru kita yang mulia, bersama para narasumber kita yang akan memberikan tausiah, memberikan ilmunya untuk kita semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Al-Ashrul Awakhir atau 10 terakhir di bulan suci Ramadan, dan tentang ibadah i'tikaf. Yang pertama, mungkin sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita sapa para narasumber kita, guru-guru kita yang alhamdulillah sudah ada di studio bersama kita. Yang pertama kita sapa guru kita Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmad Masila LC MPD. Beliau ini selaku Ketua Dewan Pengawas guru ya di Yayasan At-Taqwa. Kemudian juga beliau menjabat sekarang sebagai Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Umat di MUI Kabupaten Bekasi, dan juga menjabat sebagai anggota Forum Kerukunan Antar Umat Beragama di Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar guru, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat juga ya. Alhamdulillah. Untuk pemateri kedua mari sama-sama kita sapa, yaitu Al-Mukarramul Muhtaram Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LCMA. Beliau ini selaku Wakil Ketua 2 Yayasan At-Taqwa dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua MUI Kabupaten Bekasi dan menjabat sebagai Wakil Ketua di Dewan Dakwah Islamiyah Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guru? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Nah, ya. Ramadan ini kayaknya makin sibuk guru ya. Doanya mudah-mudahan sehat dan bisa selalu eksis untuk umat. Amin, amin. Mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa Allah berikan keberkahan, kesehatan untuk kita terus bisa menerima ilmu darinya. Amin. Amin. Baik para sahabat takwa yang dimuliakan Allah, guru-guru kita yang sudah ada di studio, materi kita guru-guru pada hari ini tentang Al-Ashrul Awakhir, tentang 10 terakhir di bulan Ramadan, dan juga tentang ibadah i'tikaf. Untuk yang pertama mungkin saya persilahkan kepada Al-Mukarramul Muhtaram guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Masila LCM MPD untuk menyampaikan ilmunya, materinya buat kita semua. Kami silahkan guru. Terima kasih Ustaz Husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi lailatul qadar
Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil gharar. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Innallaha ghafurun syakur. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dari 12 bulan yang ada. Sehingga bulan ini kalau dilihat bagaimana Rasulullah SAW mengistimewakan daripada bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat fase-fase daripada bulan Ramadan, ini ada 3 fase sebenarnya. Fase pertama adalah fase yang dinamakan fase rahmat. Diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua adalah fase maghfirah, dan pada fase yang ketiga adalah fase itqun minan nar. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dari ketiga fase ini, di mana Rasulullah sangat mengistimewakan, yaitu pada Ashrul Awakhir. Ashrul Awakhir inilah yang beliau istimewakan. Bahkan sebagaimana istri beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mensifati beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra sazza mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Sayyidah Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah SAW apabila memasuki Ashrul Awakhir di bulan Ramadan, beliau sazza mi'zarahu, artinya mengencangkan kain ya kalau zaman dulu mungkin baju tubnya ya. Nah, kemudian yang kedua ahya lailahu, menghidupi malamnya, wa aiqadha ahlahu. Apa yang disebut dengan sadza mi'zarahu ini? Artinya beliau 10 terakhir itu tidak menggauli istri-istrinya. Ya karena beliau berdiam di masjid ya. Karena nggak mungkin untuk melakukan bergaul dengan para istrinya itu. Yang kedua ahya lailahu, dengan apa? Tentunya dengan beribadah. Karena di malam Ashrul Awakhir ini itu banyaknya kebaikan-kebaikan, yang salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran. Ya, diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan muttafaq alaih bahwasanya Lailatul Qadar jatuh pada malam Ashrul Awakhir. Karena begitu pentingnya malam ini, ibarat kalau kita umpamakan ada 3 kolam ikan yang besar, dan tentunya dari 3 kolam ini yang paling banyak ini adalah di kolam yang terakhir. Karena bagaimanapun setelah kita mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayangnya, kita mendapatkan ampunan, dan yang terakhir kita mendapatkan itqun minan nar. Mukhalafahnya itu artinya mafhum mukhalafahnya bahwasanya itqun minan nar, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz untuk sementara ya. Iya, baik, terima kasih guru. Sungguh menarik apa yang disampaikan dari guru kita. Berarti ketika kita sudah masuk di 10 terakhir Ramadan, ini khusus buat para bapak-bapak, i'tizal, meninggalkan istri-istrinya, kita fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan yang ada di 10 terakhir tidak akan bisa terbayar dengan apapun. Subhanallah. Baik, untuk materi yang kedua kami persilakan kepada guru kita yang mulia Bapak Dr. Kiai Haji Iman Fadlur Rahman LCMA untuk menyampaikan materinya. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidash syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat takwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Masila LC MMPD, ya, bahwa 10 hari terakhir ini adalah menjadi final bagi seorang muslim, di mana dia untuk meningkatkan ketakwaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka berbicara tentang Ashrul Awakhir, maka berbicara tentang kebiasaan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi ya adalah beriktikaf. Ya. Meskipun i'tikaf ini tidak hanya bisa dilakukan di 10 hari terakhir. Artinya di waktu kapanpun juga bisa. Tetapi akan lebih utama lagi ketika dilakukannya di 10 hari terakhir. Dan ini pula yang sudah ditanamkan ya di lingkungan At-Taqwa ini oleh Al-Maghfurlah Kiai Nur Ali, dilanjutkan oleh penerus-penerusnya ya Al-Maghfurlah Kiai Muhammad Amin Nur, ya Al-Maghfurlah Abuya Ayahanda Syekh Nurul Anwar, ya dan seterusnya, bahwa sampai sekarang pun juga kegiatan i'tikaf di Masjid At-Taqwa ini berjalan. Dan saya termasuk salah satu yang sudah dibiasakan ya oleh saya punya orang tua Al-Maghfurlah Ayahanda ya Abuya Kiai Haji Nurul Anwar beriktikaf sejak di usia atau pada saat itu kelas 2 madrasah ibtidaiyah. Yaitu umur berapa ya? Pokoknya sejak kelas 2 madrasah ibtidaiyah ya, terus sampai sekarang tidak pernah putus ya. Pernah sakit sekali atau urusan studi ya, tapi ketika berada di Indonesia selalu beriktikaf. Dan mereka yang terbiasa untuk i'tikaf itu seolah-olah ada yang hilang ketika tidak beriktikaf. Kenapa? Karena memang begitu nikmatnya, indahnya ya i'tikaf itu, apalagi dilakukan secara berjamaah. Betul. Kita ibadah berjamaah, sholat berjamaah, zikir berjamaah, baca Quran berjamaah. Apakah itu bukan suatu keindahan? Ya, sekarang bayangkan bagi sahabat takwa yang berada di rumah 10 hari terakhir, apakah kita bisa ya memperbanyak ibadah ya tanpa berjamaah? Rasanya akan menjadi sulit. Betul. Ya, tapi ketika kita beriktikaf, ya apalagi tidak hanya sendiri, tapi juga bersama saudara-saudara kita, apalagi dibimbing oleh guru-guru kita, ya rasanya ya, ibadah yang kita lakukan itu meskipun padat, ya tetapi menjadi ringan. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya, la yajtami'u qaumun muslimun ya fayad'u ba'duhum fayu'minu ba'duhum lastajaballahu du'aahum. Apa kata Nabi? Tidaklah berkumpul satu kaum dari kaum muslimin di mana ada yang berdoa sebagian mereka, kemudian ada yang mengamini ya sebagian mereka, ya niscaya Allah akan ijabah doa-doa mereka. Nah, sehingga i'tikaf yang dilakukan di masjid ini ya bukan hanya untuk kita lebih mengistiqomahkan diri kita untuk beribadah, tetapi juga keuntungannya dilakukan, apalagi dilakukan secara berjamaah, maka doa-doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dilakukan di dalam bulan suci ya Ramadan. Ya. Nah, ini untuk pengantar ya dari saya, ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih guru kita, Guru Dr. Kiai Haji Imam Fadlur Rahman ini berbicara tentang i'tikaf. Rasanya mendengar apa yang tadi disampaikan begitu nikmat ibadah i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang belum tergugah hatinya untuk i'tikaf bisa melaksanakan i'tikaf di Ramadan kali ini. Baik, untuk selanjutnya para guru-guru yang kami hormati, ini ada beberapa pertanyaan guru ya dari para sahabat takwa yang mungkin ingin langsung mendapatkan penjelasan dari guru-guru semua. Yang pertama untuk dari guru kita Kiai Haji Ahmad Masilah. Ini guru ada pertanyaan tentang apa sih i'tikaf itu? Ibadah i'tikaf itu apa, seperti apa, dan mungkin juga apa hikmah disyariatkannya ibadah i'tikaf ini. Seperti itu guru. Terima kasih Ustaz Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya ini. Apa yang dimaksudkan dengan i'tikaf? I'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid ya. Selama ya kurang lebih selama tomakninah lah. Dengan niat i'tikaf maka dapatlah pahala i'tikaf. Nah, kalau nanti yang dimaksudkan dengan i'tikaf ada fi asril awakhir itu tentunya kita berniatnya min awali
Hadi wal Ishrun ya, Hadi wal atau Ishrun. 21 ya, malam 21. Kita kan kalau hitungan Qamariyah itu ba'dal maghrib, itu udah Betul. masuk 21. Jadi mulai maghrib, nah disitulah kita niat itikaf hingga akhir. Akhir bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan. Dan dalam itikaf yang khusus ini, kenapa Rasulullah lakukan? Karena di sanalah diturunnya Al-Quran. Tadi inna anzalna fi dalam surat pertama surat Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, Al-Quran diturunnya pada malam Lailatul Qadar. Kadang-kadang yang bertanya, guru itu kalau yang kita peringati 17 apa? Betul guru. Pertanyaan 17 Ramadan. Ramadan itu kita memperingati apa? Quran, betul. Nah, sebenarnya dalam penurunan Al-Quran ini ada dua. Yang pertama, fase pertama adalah Allah menurunkan sekaligus di Baitul Izzah, yaitu rumah yang ada di langit. Kemudian tahap yang kedua, Allah memerintahkan Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW setelah najman itu artinya Betul. bertahap. Ada yang mengatakan selama 20 tahun, ada yang mengatakan sampai 21 tahun. Nah, itulah yang pertama. Rasulullah juga mengatakan bahwa turunnya surah yang pertama itu, Surah Al-Alaq. Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, yaitu pada malam 17 Ramadan. Sebagaimana ada hadis yang meriwayatkan tentang itu. Bahwa beliau menyatakan itu disampaikan ke beliau pada malam 17 Ramadan ketika beliau melakukan ya semacam berikhlas ya sendiri gitu. Bertahan. Bertahanus yang dilakukan di Gua Hira. Betul. Jadi Terus, kalau nanti itikaf yang dimaksudkan adalah pada Ashurul Awakhir, memang niatnya harus khusus juga. Bahwa kita akan melakukan itikaf selama selama 10 akhir bulan Ramadan sampai terdengarnya atau sampai 1 Syawal lah masuk. baik guru, baik. Iya. Terus untuk hikmahnya seperti apa guru? Kenapa dalam Islam ini disyariatkan ibadah iktikaf? Karena kan memang setiap orang itu kadang ada yang banyak punya kesibukan masing-masing, ada yang tidak kuat dengan lama-lama di masjid dan seterusnya. Nah, hikmah iktikaf sendiri seperti apa guru? Hikmah mobil khusus iktikaf khusus di 10 terakhir Ramadan. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus sekali dia. Jadi apa sih hikmah daripada iktikaf ini? Ya, salah satunya Profesor Dadang Hawari pernah mengatakan dengan beriktikaf itu kita akan mendidik jiwa kita ini supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 10 hari kita di masjid dengan melakukan ibadah dan kebaikan-kebaikan lainnya, membaca Al-Qur'an. Ya, kalau boleh dikatakan Quran itu mau ulang tahun itu ya kita baca terus gitu ya. Di samping pahalanya sangat besar dan ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya selain kita membersihkan jiwa kita, akal kita agar badan kita juga menjadi sehat. Al-aqlus salim fi jismis salim. Jadi akal yang sehat itu terdapat pada jiwa yang sehat. Bahkan banyak orang-orang yang tadinya awalnya mau masuk sakit di itikaf itu menjadi sehat. Subhanallah. Padahal betul guru ya. Kegiatan itikafnya itu ya kalau boleh kita katakan untuk di at-taqwa itu sangat padat itu. Kegiatannya ya bernaminya itu Masya Allah. Kita jadi hanya membaca Al-Quran, beribadah, ya beramal, bersedekah, qiyamul lail. Jadi kita mulai dari habis tarawih jam 10 malam karena kita di sini tarawihnya pakai Al-Qur'an ya di at-taqwa. Terus nanti kita membaca Al-Qur'an dari jam 10 sampai jam 11 kita istirahat 1 jam kita baca Al-Qur'an. Terus kita tidur sampai jam 2. Dibangunkan lagi jam 2, kita tahajud sampai kita sahur. Habis sahur nanti kita ada belajar juga dari guru kita ya, ilmu tentunya dengan ceramah beliau kita dengarkan. Baru nanti jam 8 itu kita membaca Al-Quran lagi sampai zuhur. Waktu zuhur itu setelah itu nanti kita istirahat, asar kita baca Al-Quran lagi sampai maghrib. Masya Allah. Jadi betapa padatnya kegiatan ibadah kita itu yang tadi saya katakan kita memperbanyak membaca Al-Quran itu. Jadi justru malah membuat sehat orang membuat yang sakit. sehat sebenarnya Ustaz. Di samping kita itikaf bersama-sama itu juga apa yang Rasulullah sampaikan, barang siapa yang beritikaf 10 hari di Ashurul Awakhir di akhir bulan Ramadan itu sama saja kita membersamai Rasulullah SAW dalam beritikaf. Karena ini memang Rasulullah beritikaf itu tidak pernah ditinggalkan Ustaz. Kecuali li jihadi fisabilillah. Kecuali untuk jihad. Jadi selama hidupnya beliau itu
beritikaf kecuali ketika sedang perang. Nah, itulah beliau. Jadi selama hidupnya beliau itikaf. Allah. Begitu. Baik guru, terima kasih guru, subhanallah. Jawabannya yang sangat luar biasa guru ya. Untuk berikutnya, untuk guru kita, guru Dr. Kiai Haji Iman, ini guru ada pertanyaan tentang iktikaf juga. Ada orang yang bertanya, apakah iktikaf itu sah di semua masjid? Karena kan kita tahu di Indonesia bil khusus ini, masjid itu sangat banyak sekali. Ada musola, ada masjid goir jami dan sebagainya. Apakah kita bisa iktikaf di semua masjid? Atau ada khusus masjid tertentu guru? Silahkan guru. Baik, terima kasih, pertanyaannya menarik ya, mengenai tempat i'tikaf. Pertama, kita bisa melihat firman Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antum aakifuna fil masajid. Ya. Dan kalian ya beriktikaf di dalam masjid. Hal ini yang dilakukan juga oleh Rasulullah SAW, di mana Rasul beriktikaf di mana? Di masjid. Di masjid. Tapi kan sekarang ini beragam. Kondisi masjid ini beragam ya. Betul. Ada masjid surau, gitu ya, masjid Guru Jami, masjid Jami dan lain sebagainya. Yang pertama, mari kita lihat pendapat para ulama dalam menyikapi hal ini. Yang pertama, para ulama sepakat bahwa pelaksanaan i'tikaf yang dilaksanakan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa inilah sepaling-paling baik tempat. Ini paling utama ya di antara masjid-masjid. Dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Kemudian yang menjadi kesepakatan kedua adalah para ulama, pelaksanaan i'tikaf ini yang dilakukan di Masjid Jami' atau yang kita pahami bahwa Masjid Jami' ini adalah masjid yang di dalamnya diselenggarakan sholat Jumat. Setiap masjid yang di sana terdapat sholat Jumat, ya maka tidak ada ikhtilaf ya dalam pandangan ulama. Artinya mereka semua membolehkan. Hanya yang menjadi ikhtilaf ini adalah ya apakah selain Masjid Jami', Masjid Guru Jami' atau musola atau surau ya atau majlis taklim atau apalah namanya itu bagaimana hukumnya? Yang ini berbeda pendapat. Tapi dalam pendapat yang madzhab Syafi'iyah yang memang kita ikuti, hukumnya boleh selama memang ada pelaksanaan sholat di sana. Ya, tetapi yang ahsannya, yang paling baik adalah ketika kita beriktikaf di masjid yang di sana diselenggarakan sholat Jumat. Ini juga pendapat dalam mazhab kita, ini juga pendapat dalam semua para ulama. Ya, tapi rumusannya harus ingat ya, ini yang berbentuk masjid ya atau sejenisnya. Oh iya. Artinya kalau nanti ada orang yang saya mau iktikaf di rumah, ya di kantor, ya ini tidak boleh hukumnya karena tidak ada ulama atau tidak ada pendapat satupun yang memang mengatakan hal itu dibolehkan. Hanya yang berbeda itu ketika memang statusnya apakah masjid jami atau masjid gharu jami atau yang kita kenal bisa jadi musola atau sejenisnya. Itu aja. Tapi artinya kalau yang rumah, kantor dan sebagainya ini jelas ya tidak ada iktikaf di dalamnya. Baik, terima kasih guru untuk jawabannya. Untuk berikutnya nih guru, pertanyaan yang mungkin juga ada di benak banyak kaum muslimin tentang kegiatan iktikaf. Di dalamnya dilakukan seperti kajian keilmuan, mengajar, taklim dan sebagainya. Apakah itu boleh? Karena yang kita tahu kan di kita itu program iktikaf itu kegiatannya tadarus, qiyamul lail dan semacamnya ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan tentang kegiatan taklim, kajian-kajian yang diisi selama iktikaf. Apakah ini boleh atau tidak ya, guru? Baik ya. Pertanyaan ini juga bagus ya. Artinya perlu juga untuk kita ya berikan pemahaman ya agar mengerti seperti itu. Betul, bro. Ada pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu yang menyatakan dengan mengutip pendapatnya
Al-Imam Asy-Syafi'i wa ashabuhu, ya. Jadi untuk kegiatan i'tikaf ini dikhususkan, diorientasikan untuk beribadah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumus umumnya ini nih harus kita pahami. Berzikir dan beribadah. Ya, jadi beribadah, berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika ada kajian, ketika ada ta'lim dan maupun yang sebagainya. Nah, kita balik lagi kepada rumus tadi. Jika ya kegiatan taklim tadi, kegiatan pengajaran tadi, ya seperti adanya kultum, ya dan lain sebagainya, dimaksudkan ya untuk mengajak umpamanya ya kepada para jamaah untuk senantiasa mengingat kepada Allah, ini adalah hal yang mulia. Ya berbeda kalau seandainya kultum tersebut ya tidak ada sangkut pautnya dengan ibadah atau zikir kepada Allah. Oh, seperti Ya, itu. umpamanya ngomongin bola, begitu kan? Betul, Ini betul. bagaimana ini bola? Ngomongin politik. Ya, atau ngomongin yang lain lah, yang bersifatnya keduniaan. Tidak ada hubungannya, ini yang tidak dianjurkan. Tapi kalau selama hal itu, ya untuk berzikir, itu kan juga bagian daripada zikir ya. Ya artinya juga di mana para jamaah mu'takifin, ya mereka juga mendapatkan siraman rohani, Tambahan ya, ilmu. Betul. tambahan ilmu, akhirnya semakin termotivasi ibadahnya yang tadinya sudah mulai kendor ya, kemudian dimotivasi kembali, semangat kembali untuk beribadah. Ini sesungguhnya adalah hal yang mulia ya, hal yang mulia. Karena tadi ya tujuannya untuk semata-mata ya beribadah untuk artinya ini menjadi satu rangkaian yang memang bukan menyalahi, tapi justru sebuah kegiatan yang baik. Begitu. Ya. Subhanallah, terima kasih guru-guru kita ini sungguh menambah banyak wawasan kita. Kemudian ini guru, sebagaimana kita tahu ini di kita ini kan ketika i'tikaf ini bersama dengan santri-santri. Iya. Nah ini kan banyak mungkin santri-santri yang belum paham batasan-batasan daripada masjid, sehingga mungkin ada di antara mereka yang keluar masjid ketika i'tikaf. Nah ini bagaimana hukum ketika keluar masjid sedangkan dia dalam keadaan i'tikaf. Kemudian batasannya seperti apa guru? Yang terlarang untuk orang yang beriktikaf melewati batasan tersebut. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk itikaf ini memang ada syarat-syaratnya. Ada juga rukunnya juga ada Ustaz. Oh, ada Tadi yang rukun-rukunnya. sampaikan salah satunya di masjid itu adalah salah satu rukunnya. Selain niat tentunya, Ya. ya dia Islam itu rukunnya itu. Ya. Nah di samping itu juga masjid ini tadi yang disampaikan sejauh mana yang dinamakan masjid itu batasan daripada mereka tidak boleh keluar. Betul, guru. Karena kalau khuruj minal masjid berarti batal niat itikafnya kan sudah selesai dianggapnya. Nah oleh karenanya di sana juga ada beberapa persyaratan itu antara lain bahwa itikaf itu memang harus di dalam masjid, batasan-batasannya yang kalau saya dengar langsung dari Al-Maghfurlah dulu itu yang dimakan masjid mana? Di mana kita menapaki tempat suci awal itu disebut masjid.